Assalamualaikum teman-teman sekalian, jumpa lagi kita kali ini di ruang praktek tanaman. Pada video kali ini kita akan coba menyemai biji kurma ya. Kebetulan di depan kita ini udah ada kurma dan bijinya. Menyemai biji kurma itu tidak sulit teman-teman. Caranya gampang. Dengan catatan teman-teman ikuti video ini sampai selesai ya. Untuk memilih kurma yang bagus sih sebenarnya tergantung kita membeli. Kalau kita mau membeli teman-teman, ada kan banyak jenis kurma, lebih dari 1000. Mulai dari yang paling bagus itu kurma ajwa ya, kurma rasul, dan yang biasa ada kurma khalas, dan banyak macamnya teman-teman. Kita langsung saja. Nah, ini adalah biji kurmanya. Kita pinggirkan dulu yang ini. Pertama-tama kita pilih biji kurma yang ada, yang udah kita siapkan, mana yang bagus. Karena di sini nanti di video selanjutnya kalau ada dikasih kesempatan sama Allah, kalau ada jodoh kurma ini tumbuh, kita juga akan bahas mana yang jantan dan mana yang betinanya ya. Biasanya untuk kurma jantan dan kurma betina bisa dilihat juga, dibedakan dari bijinya ini. Kita pilih beberapa. Dan hasilnya seperti ini. Kita gunakan tisu seperti biasa. Untuk metode penyemaiannya ada banyak cara teman-teman. Bisa menggunakan tisu, dikasih air, atau langsung direndam, atau yang langsung dimasukkan ke media tanah, cuman media tanamnya lebih basah ya. Kita susun yang rapi. Dan setelah kita susun rapi, kemudian kita kasih air teman-teman seperti biasa. Airnya jangan terlalu banyak, hanya untuk membuat tisu ini menjadi basah saja, atau membuat tetap lembab ya. Oke. Jadi nggak terlalu menggenang. Kurang sedikit. Oke. Nah, kita tutup.
lihat gimana biji kurmanya setelah 20 hari. Nah, seperti ini teman-teman. Udah seperti toge. Ini juga yang lainnya juga udah seperti toge ya. Ada beberapa yang juga belum keluar dari kecambahnya. Ada yang baru keluar kecambahnya sedikit, yang ini. Dan juga ada yang belum keluar sama sekali ya. Seperti ini. Selanjutnya setelah biji kurmanya keluar kecambah seperti toge kayak gini, berarti udah siap untuk kita tanam di media tanam yang udah disiapkan. Tapi untuk video kali ini prakteknya saya juga kebetulan sudah punya pohon kurma yang udah saya tanam beberapa waktu yang lalu. Tapi dengan hasil semaian biji kurmanya dengan cara metode seperti ini, ditutup pakai tisu. Setelah beberapa hari, sekitar 20 hari juga, baru berkecambah. Kemudian saya pindahkan ke dalam polybag. Coba kita lihat ya. Dan inilah pohon kurma, bibit kurma yang udah saya tanam beberapa waktu yang lalu dengan metode semaian bijinya dengan menggunakan metode seperti tadi, menggunakan tisu basah kemudian ditutup. Di sini ada beberapa polybag anak kurma ya, anak pohon kurma. Dan bisa teman-teman lihat juga, ini udah ada dua pohon bibit kurmanya yang udah lumayan banyak daunnya ya. Ini ada sekitar 1, 2, lumayan banyak teman-teman. Ini metode semaian bijinya juga saya perlakukan sama dengan yang tadi. Bisa teman-teman lihat, ini bagian batangnya udah mulai ada seperti pelepahnya udah mulai tebal ini ya. Yang ini juga karena daunnya udah mulai banyak ya. Ini yang ini masih sedikit ya. Cuman di sini saya juga masih ragu yang mana kemarin yang udah saya pisahkan kurma jantan atau kurma betinanya, karena sewaktu memindahkan ke dalam polybag ini saya lupa membedakan mana yang jantan dan mana yang betina berdasarkan biji kurma yang seperti sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Di yang bagian di situ juga ada yang udah saya tanam menggunakan langsung ke tanah ya, tanpa media polybag seperti ini. Mari kita lihat. Ini yang udah saya tanam ke tanah ya, langsung ke tanah. Yang tadi ada 4 pohon bibitnya saya tanam di polybag, sedangkan yang ini saya tanam ke tanah. Sebagai catatan teman-teman, ini anak biji kurma, pohon kurma saya
udah berumur 6 bulan lebih atau 7 bulan lebih, tapi ukuran batangnya masih seperti ini karena saya tidak menggunakan pupuk kimia ya. Saya hanya menggunakan kotoran kambing, dan begitu juga untuk semua praktek saya mengenai penumbuhan biji, budidaya cabai atau yang lainnya. Saya juga nggak pernah menggunakan pupuk kimia ya. Saya hanya menggunakan kotoran hewan. Sebelah sini juga ada satu lagi. Ini juga udah saya pindahkan ke tanah juga ya. Ini semua pohon kurma saya umurnya sama, tanpa menggunakan pupuk kimia. Jadi mungkin pertumbuhan batangnya agak lambat ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya konsisten tidak mau menggunakan pupuk kimia ya. Saya pengen lihat perkembangan semua praktek tanaman yang saya lakukan tanpa menggunakan pupuk kimia ya.